Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Shadaqallahu azim. Yang aku muliakan dan yang aku hormati pengurus Masjid Asyura Kelurahan Pasar Benai beserta seluruh jajaran, yang aku hormati dan yang aku muliakan para alim dan para ulama, ini lama codek pandai suluh bintang dalam nagori kogodang indah bosobui golar kene indah akan namo imbau namo. Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hamba yang sempat hadir di subuh yang penuh dengan kemuliaan ini, karena kita telah berhasil menembus dinginnya subuh Bapak Ibu, karena banyak saudara-saudara kita masih menikmati kehidupannya dengan tidur panjangnya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, perjuangan yang paling boleh itu adalah bangun tatkala kita sudah mulai menjumpai subuh kita. Makanya kita harus banyak bersyukur Bapak Ibu. Sesungguhnya keberkahan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita tatkala kita berjumpa pada satu majelis. Kalau seandainya majelis itu memberikan manfaat kepada kita, disitulah akan mendatangkan keberkahan kepada kita Bapak Ibu. Banyak kadang-kadang orang berkumpul Bapak Ibu, kongko kata anak muda, tetapi sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perkumpulan yang disebut dengan sebuah majelis ilmu Bapak Ibu. Mudah-mudahan di subuh yang penuh keberkahan ini kita senantiasa diberikan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya tercurah dari kehidupan kita. Karena kadang-kadang banyak manusia yang putus dari rahmat dan kasih sayang Allah Bapak Ibu, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan kini Bapak Ibu, kita hanya berharap dan bermohon kepada Allah jangan sampai putus dari rahmat dan kasih sayang Allah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berkirim salam dan salawat itu Bapak Ibu hendaknya mendapatkan naungan di bawah syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di subuh yang penuh keberkahan ini kita ingin mengingatkan diri kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 5 boleh. Pada subuh ini kita akan menengok apa betul yang dipesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Toha itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innas sa'atu atiyatu akadu ukhfiha litukhza kullu nafsin bima tas'a." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hampir menyembunyikan kedatangannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar di setiap jiwa kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai boleh abad dan silam melalui firman-Nya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah itu Bapak Ibu. Hari ini kita mungkin tak konalai apakah kehidupan dunia ini akan habis atau akan panjang sepanjang-panjangnya. Rupanya dalam kehidupan kita baru masuk ke fase kedua,
Fase pertama 9 bulan 10 hari kita dalam kandungan. Disitulah kita mulai 40 hari umur janin, kita mulai dibaiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa baiat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita? Alastu bi rabbikum, adakah kalian beriman denganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjawab pada waktu itu, qalu bala syahidna, ya saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kalau seandainya kini ada yang berumur 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, kita ingatkan balik bahwa 9 bulan 10 hari sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita dibaiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, apa janji kita? Adakah kalian beriman denganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjawab, qalu bala syahidna, ya saya bersaksi ya Allah bahwa engkau Tuhan kami. Itulah sebetulnya bahwa kita banyak yang lupa dengan janji-janji kita, Bapak Ibu. Makanya di fase pertama kehidupan manusia itu disebut dengan alam kandungan setelah kita lalui hari ini. Makanya Bapak Ibu, setelah masuk ke fase pertama, kita pindah ke fase kedua, yaitu kehidupan alam dunia, Bapak Ibu. Alam dunia lah yang kita anggap kehidupan alam dunia yang panjang, Bapak Ibu. Kita menganggap di sekolah kita tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kita tidak akan pernah meninggalkan alam yang fana ini. Tapi salah, Bapak Ibu. Setelah kehidupan dunia ada beberapa fase lain yang sebelum kita sampai, yang disebut dengan surga dengan neraka. Kadang-kala Bapak Ibu, kita tidak akan mengingat diri kita ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada kira-kira dalam hidup kita yang menganggap kita tidak akan pernah mati, Bapak Ibu. Kalau seandainya kini kita mengingat akan kematian, Bapak Ibu, kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fase kedua itulah yang disebut dengan alam dunia. Di sekolah kita akan menentukan elok buruknya kehidupan kita di kampung akhirat. Habis itu Bapak Ibu, kalau seandainya kita pandai semasa hidup di atas dunia, kita melaksanakan perintah Allah, beramal soleh dan segala macamnya, berarti kita akan datang ke kampung kita yang hakiki, yang nama akhirat. Disitulah kita akan menikmati kebahagiaan. Abek itu pula Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, sesungguhnya kita datang ke dunia ini adalah merantau, berniaga, Bapak Ibu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa Allah bersumpah, demi masa Allah bersumpah, Bapak Ibu, demi masa semasa kita ini di dunia kelak Allah bersumpah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, Bapak Ibu. Kalau seandainya semasa hidup kita tidak beriman dan beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita di kampung akhirat nanti kita akan sengsara, Bapak Ibu. Jadi alam dunia dan fase kedua itu kadang-kala kita tidak mengingat kehidupan kita ini akan berakhir pada kematian, Bapak Ibu. Fase kedua itulah sebagai penentu jalan kebahagiaan kita tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fase kedua. Sebelum masuk ke fase ketiga yang namanya hari berbangkit, kita akan dikiamatkan, kita akan dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tidur panjang itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam surah Toha tadi memberikan peringatan sesungguhnya kiamat itu akan datang dan pasti akan datang. Di fase itulah kita akan dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi akan dibenturkan dengan planet-planet yang lain. Langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air laut akan ditumpahkan. Diibaratkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Al-Quran menjelaskan ke kita begitu dahsyatnya kiamat yang dijelaskan Allah kepada kita. Kalau kita bayangkan kiamat itu Bapak Ibu, mungkin tidak akan bisa kita bayangkan.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja mendengarkan cerita kiamat itu badannya menggigil dan berkeringat jagung, Bapak Ibu. Bayangkan kiamat itu begitu dahsyatnya kalau seandainya kita menjumpai kiamat. Di masa itulah Bapak Ibu, tatkala bumi ini dihulu lantakkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tatkala kiamat itu terjadi, Allah tegak berdiri. Allah mengaturkan ke kita, limanil mulkul yaum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Manu Fir'aun, manu Qarun, manu Namrud, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kiamat itu. Limanil mulkul yaum. Kini ambo akan menantang kalian wahai para penantang Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat itu Allah menantang Fir'aun, yang dulu Fir'aun semasa hidupnya mengaku dirinya Tuhan. Di hari kiamat itu Allah menantang Fir'aun. Qarun yang dulu kayo-rayo, tak mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana orang pejabat sombong itu? Mana orang-orang yang tak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Limanil mulkul yaum. Hari ini ambo menjadi rajanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menengok rajanya di masa hari kiamat itu, penguasa tunggal itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan menunjukkan lomanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, fase kiamat itu merupakan fase awal kita akan pindah kepada alam yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Di masa itulah Bapak Ibu, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali akan dibangkitkan untuk hidup kembali semasa dari fase kiamat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi mencari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat maut untuk menjemput baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat Jibril turun bersama malaikat maut mencari di mana makamnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pertama sekali dibangkitkan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kala itu Bapak Ibu, malaikat Jibril tidak mampu menemukan di mana makamnya Rasulullah. Akhirnya beliau berdoa, wahai Allah, kami tidak mampu menjumpai di mana baginda Muhammad itu dimakamkan. Akhirnya Allah menunjukkan hidayah kepada malaikat Jibril, bercahayalah, dan disitulah makamnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihidupkan, Bapak Ibu, duduklah sebelah kanannya malaikat Jibril, sebelah kirinya malaikat maut. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dihidupkan, Bapak Ibu, ke muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran. Apa katanya kepada malaikat Jibril? Hari apa kini ke Jibril? Rupanya hari kiamat. Dijawab oleh Jibril, kiamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini kiamat katanya. Dan tatkala beliau dihidupkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tercengang. Dulu nampak rumah-rumah, dulu nampak para sahabatnya, dulu nampak orang-orang yang dia kasihi ini. Pada waktu itu Bapak Ibu pertama kali dihidupkan baginda Muhammad SAW itu, ia terheran ada dua orang yang duduk di samping sebelah kanan dan kirinya. Bertanya kepada malaikat Jibril, sesungguhnya hari itulah yang disebut dengan hari kiamat, Bapak Ibu. Disitulah baginda Muhammad SAW menangi, Bapak Ibu. Mano umat ambo wahai Jibril. Tatkala dia dihidupkan pertama kali pada saat proses Yaumul Ba'ats itu, Rasulullah SAW bertanya ke Jibril, mana umat ambo, mana umat ambo. Begitunya cintanya baginda Muhammad SAW ke kita, Bapak Ibu. Kalau seandainya semasa kiamat itu baginda Muhammad SAW pertama kali dihidupkan, bertanya kepada malaikat Jibril, kita yang ditanyanya, Bapak Ibu. Disitulah yang disebut dengan fase yang ketiga, yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, di hari kebangkitan. Setelah Muhammad SAW dibangkitkan, makanya dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuk kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur panjang kita. Seterusnya fase keempat yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Disitulah kita akan dikumpulkan, Bapak Ibu.
Di padang mahsyar itu tidak ada perbedaan strata sosial. Di situ tidak ada perbedaan pejabat dengan rakyat jelata. Di padang mahsyar tidak ada orang yang dianggap kaya raya pada waktu itu, Bapak Ibu. Disitulah Allah mengumpulkan kita sama orang tuh. Kok bangkitnya semasa hidup di dunia, tidak ada bangkit yang bisa dibanggakan pada saat mahsyar itu. Mahsyarlah tatkala Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, meletakkan lebih sejongkal dari palu kita matahari, Bapak Ibu. Dengan doketnya matahari di kepala kita, ada orang yang tenggelam dengan keringetnya, ada orang yang hampir mati dengan keringetnya, ada orang yang selamat dari genangan keringatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu doketnya matahari diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mahsyar itu terjadi. Dan di padang mahsyar itu, Bapak Ibu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada 3 golongan katanya yang tidak ditegur sapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa saja 3 golongan yang tidak ditegur sapa oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mahsyar itu datang. Golongan yang pertama adalah asy-syaikhuz zani, seorang laki-laki yang berstatus suami, seorang wanita yang berstatus istri melakukan perzinahan. Itulah golongan yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW. Tatkala pada mahsyar itu Allah telah mengumpulkan kita, orang yang tidak pernah ditegur sapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama adalah orang yang melakukan perzinahan. Laki-laki yang berstatus suami, wanita yang berstatus istri melakukan perzinahan. As-syaikhuz zani. Golongan yang kedua yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wal ailul mazhum, seorang yang fakir miskin tetapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kini orang yang miskin, Bapak Ibu, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada strata sosial yang membuatnya berbeda semasa kehidupan dunia, tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Allah, sombong ke manusia, itulah kata Allah Subhanahu wa taala, itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ditegur sapa oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kiamat itu tiba. Orang yang fakir, orang yang miskin, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, tatkala mahsyar itu terjadi yang tidak pernah ditegur sapa oleh Allah Subhanahu wa taala, wal imamul kadzdzab, seorang pemimpin yang berdusta. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu menjumpai di akhirat ada seseorang yang tidak ditegur sapa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kemungkinan. Apakah dia seorang pezina, apakah dia seorang fakir yang sombong, atau kemungkinan yang ketiga yang disebutkan Nabi itu adalah seorang pemimpin yang berlutut. Kini banyak, Bapak Ibu, mulai tahun politik lah doke, janji-janjinya boleh ditepati, kadang-kala ingin mencapai kekuasaan ini, Bapak Ibu, omong bersumpah di Al-Quran dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam praktiknya, Bapak Ibu, begitu banyaknya orang-orang yang berdusta di atas kepemimpinan ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatin. Sesungguhnya kalian ini adalah pemimpin, kata Nabi, dan di setiap kepemimpinan kalian itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri menjadi pemimpin terhadap dirinya, Bapak Ibu. Pak RT menjadi pemimpin di rukun tetangganya, Pak RW menjadi pemimpin di rukun warganya, Pak Kades menjadi pemimpin di desanya, Pak Camat menjadi pemimpin di kecamatannya, Pak Bupati menjadi pemimpin di kabupatennya, gubernur di provinsinya, presiden di negaranya, Bapak Ibu. Yakinlah di setiap kepemimpinan itu, kata Nabi, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita di mahsyar nanti berjumpa dengan seseorang tidak ditegur sapa oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia termasuk kepada golongan yang ketiga, pemimpin penutup. Fase selanjutnya, setelah yaumul mahsyar itu Allah lakukan dan kumpulkan kita bersama, disebut dengan yaumul hisab. Kita akan dihitung banyak sengeneknya amal ibadah kita semasa hidup di dunia. Kalau seandainya di masa itu, di yaumul hisab itu, Bapak Ibu, catatan kebaikan itu datang dari sebelah kanan, berarti semasa hidup di dunia kita telah banyak melakukan amal soleh. Kalau seandainya catatan datang dari sebelah kiri, berarti kita telah melakukan amal-amal yang tidak baik semasa kehidupan kita di dunia. Makanya
alam dunia itulah merupakan barometer yang akan menentukan bahagia atau tidak bahagianya kita di kampung akhirat. Itu fase yang disebut dengan yaumul hisab, di hari perhitungan. Selanjutnya yang disebut dengan yaumul mizan, di hari pertimbangan. Disitulah akan ditimbang amal boleh kebaikan, ditimbang amal keburukan. Itu di yaumul mizan itulah Allah akan menunjukkan kepada kita. Kalau seandainya elok amal soleh itu, alhamdulillah boleh sebelah kanan. Kalau seandainya sangene ibadah kita akan dinampakkan Allah Subhanahu wa taala dengan timbang keringanan sebelah kita. Jadi Bapak Ibu, di yaumul mizan itulah, di hari pertimbangan itulah kita akan ditimbang betul-betul amal soleh kita. Abis itu Bapak Ibu, kalau seandainya kini banyak orang yang melakukan perbuatan yang disebut dengan katanya untuk amal kehidupan akhirat, dia akan mendapatkan amal timbangan yang boleh sebelah kanan. Jadi kalau seandainya banyak melakukan perbuatan dosa, dia akan mendapatkan timbangan yang boleh sebelah kita. Itulah yang disebut dengan yaumul mizan. Selanjutnya yang disebut dengan yaumul fasih. Yaumul fasih itu adalah hari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diputuskan untuk masuk ke surga dan neraka Bapak Ibu, ada fase setelah itu yang namanya sirat, jembatan sirat yang membentang sepanjang neraka. Kalau seandainya tadi amal kebaikan kita banyak, kita akan bisa melalui jembatan itu Bapak Ibu. Kalau seandainya sangene kita akan jatuh dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jembatan sirat inilah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di bawahnya bergejolak api neraka yang siap memakan kita. Makanya Bapak Ibu, sebelum masuk ke fase terakhir yaumul jaza, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah pembalasan. Disitulah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Disitulah fase-fase yang akan kita lalui sampai di hari kiamat itu Bapak Ibu. Kita hari ini baru fase kedua. Kalau seandainya di fase kedua itu kita pandai mengukur dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya ke fase-fase selanjutnya kita akan bisa melalui dengan mudah Bapak Ibu. Fase terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hari pembalasan, yaumul jaza. Disitulah Allah akan memberikan dua pilihan kepada kita. Barang siapa yang baik timbangan amal solehnya, Allah akan memerintahkan ini masuk ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sedikit amalnya, berat timbangan keburukannya, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi pilihan kita antara dua Bapak Ibu, surga dengan neraka. Bagaimana kita bisa mencapai surga? Di akhirat kelak nanti kita bisa bahagia. Di alam dunia inilah, di fase kedua inilah kita akan menentukan baik buruknya, bahagia atau tidaknya kita di kampung akhirat. Makanya Bapak Ibu, selagi nyawa ada di badan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betulah kadangkala kita tidak bisa pernah membayangkan proses kehidupan kita. Kita menganggap bahwa hidup di atas dunia itulah kehidupan kita yang paling terakhir. Padahal setelah fase kehidupan dunia ada 6 fase yang akan kita lalui sampai kepada kampung akhirat Bapak Ibu. Jadi itu mengingatkan diri kita bersama-sama, terkhusus bagi hamba pribadi. Karena sesungguhnya kehidupan kita akan berakhir pada sebuah kematian. Tidak ada yang kekal abadi Bapak Ibu. Kok bangkit kita pakai kadang-kadang 5 tahun lamanya Bapak Ibu. Setelah itu digilir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok haroto Bapak Ibu, banyak kebun kita, loe kebun kita, banyak haroto kita, banyak ruko kita Bapak Ibu. Itu takkan kita bawa mati. Caranya bisa dibawa mati bagaimana? Dengan haroto kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sumbangkan kepada fakir miskin. Kita infakkan untuk perjuangan agama Allah Bapak Ibu. Konon kata Nabi itulah yang bisa menyelamatkan kita, yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, haroto dan bangkit jabatan kita. Mudah-mudahan di kampung dunia ikolah Bapak Ibu kita bisa menentukan kemana arah setelah kita hidup dan akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala.
Karena kampung akhirat itu adalah kampung yang kekal abadi adanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa mengingatkan diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya apa yang kita jumpa di atas dunia itu akan kembali segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita masih ada harapan, kita masih ada waktu untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal silahkan jadikan itu sebagai jalan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tenaga, kita jadikan tenaga itu sebagai jalan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bekal ilmu pengetahuan, kita berikan kepada orang-orang yang kira-kira membutuhkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan itulah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mungkin itulah yang dapat aku sampaikan kepada kita bersama di dalam surah At-Taha ayat 50 Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang dan kiamat itulah salah satu keputusan setelah kita ini hidup di atas dunia akan pindah ke fase selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi aku yang menyampaikan, bagi bapak-bapak yang mendengarkan, dan ikolah akan jadi catatan amal soleh itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.